Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo dari kelas biologi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem waduk. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan penggabungan dari biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antara komponen biotik dan abiotik, sehingga terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam suatu ekosistem, organisme dalam komunitas akan berkembang secara bersama dengan lingkungan fisik. Nantinya organisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, dan sebaliknya organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan fisik. Adanya spesies dalam suatu ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya dan juga dari faktor kimiawi. Pada umumnya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami yang disebabkan oleh alam, seperti ekosistem darat dan ekosistem danau. Yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena adanya pengaruh dari manusia, misalnya adalah ekosistem waduk dan ekosistem sawah. Ekosistem buatan ini memiliki ciri yaitu komponen penyusun yang ada di dalamnya memperoleh energi dari luar ekosistem, di mana ekosistem tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ekosistem waduk. Apa itu ekosistem waduk? Berikut adalah penjelasannya. Waduk adalah sebuah perairan yang berhenti atau menggenang yang terjadi akibat perbuatan manusia, di mana air tersebut akan disimpan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Biasanya ukurannya besar, kecil, atau sedang. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dikarenakan adanya suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar. Ekosistem waduk memiliki sistem terbuka, maksudnya adalah pengaruh luar tidak dapat diatur dan dikontrol. Maka dari itu, perairan ini mempunyai daerah litoral, limnetik, dan profundal. Penjelasan singkat mengenai daerah-daerah tersebut adalah: yang pertama, daerah litoral merupakan daerah yang dangkal sehingga matahari tidak dapat tembus secara optimal. Yang kedua, daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepian dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Yang ketiga, daerah profundal merupakan daerah yang sangat dalam dari sebuah genangan air seperti waduk. Ekosistem perairan waduk ini terdiri atas komponen biotik seperti plankton, ikan, makropita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan timbal balik antara komponen abiotik seperti tanah, air, dan sebagainya. Manfaat ekosistem waduk: setiap ekosistem yang terbentuk, baik itu secara alami ataupun buatan, tentunya masing-masing dari ekosistem tersebut memiliki manfaat atau tujuan tersendiri. Dan berikut adalah manfaat dari salah satu ekosistem buatan, yaitu ekosistem waduk. Yang pertama, untuk tenaga listrik. Yang kedua, untuk irigasi. Yang ketiga, untuk rekreasi. Yang keempat, untuk sumber air minum. Dan yang kelima, untuk budidaya ikan. Dampak dari ekosistem waduk: selain memiliki manfaat,
Bagi masyarakat, ternyata ekosistem waduk ini juga memiliki dampak buruk dalam lingkup sosial maupun lingkungan. Apa saja dampak buruknya? Berikut penjelasannya. Dampak bagi sosial. Yang pertama, terjadi transmigrasi. Yang kedua, kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, wabah penyakit semakin bertambah. Yang keempat, banjir. Dampak bagi lingkungan. Yang pertama, kualitas air menurun. Yang kedua, persuburan hilir menurun. Dan yang ketiga, sedimen menghilang dan terjadi erosi di daerah pantai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.